Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rima Cita Pratiwi dari kelas 92C dengan NIM 2522021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan dengan Manajemen Pemasaran Digital dan Media Sosial untuk Bisnis. Sebelum melanjutkan ke materi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari pembahasan. Yang pertama, menjelaskan konsep fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, serta manajemen pemasaran digital dan media sosial untuk bisnis. Yang kedua, menunjukkan keterkaitan antara perencanaan, pengambilan keputusan, dan strategi pemasaran digital dalam mencapai tujuan bisnis. Dan yang terakhir, menganalisis penerapan kedua materi melalui studi kasus, serta memberikan solusi berdasarkan teori manajemen. Materi presentasi ini mencakup fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, manajemen pemasaran digital dan media sosial, integrasi kedua materi dalam proses bisnis, dan studi kasus, analisis, dan rekomendasi solusi. Di sini ada gambaran umum di mana kita menentukan tujuan bisnis terlebih dahulu, setelah itu melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan, dilanjutkan dengan strategi pemasaran digital, media sosial untuk bisnis, serta mengimplementasikan konten promosi. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi kinerja digital marketing, dan terakhir perbaikan strategi dan pencapaian tujuan. Selanjutnya materi di sini fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam manajemen pemasaran digital dan media sosial adalah proses merencanakan tujuan, menyusun strategi pemasaran, menentukan target audiens, memilih platform digital yang sesuai, serta menetapkan keputusan terbaik berdasarkan data, analisis pasar, dan perilaku konsumen. Kedua fungsi ini membantu bisnis menjalankan kegiatan pemasaran secara lebih terarah, efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep utama dalam materi ini, yang pertama adalah planning, yang kedua pengambilan keputusan, yang ketiga strategi pemasaran digital, dan yang keempat implementasi, kelima pengendalian dan evaluasi, dan yang terakhir perbaikan perencanaan. Contoh sederhananya, saya membuka usaha minuman kekinian. Sebelum memulai usaha itu, saya menyusun perencanaan dengan menetapkan target penjualan 100 gelas per minggu, menentukan target pasar audiens, dan setelah itu menghitung kebutuhan modal, memilih promosi melalui Instagram dan TikTok. Setelah usaha berjalan, saya mengevaluasi hasil penjualan setiap bulan untuk mengetahui apakah target telah tercapai dan memperbaiki strategi pemasaran jika diperlukan. Penjelasan konsep di sini, yang pertama tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah sasaran utama yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan ini menjadi dasar dalam menyusun seluruh strategi bisnis dan pemasaran. Yang kedua, perencanaan. Proses menetapkan tujuan, analisis internal menggunakan strength dan weakness, analisis eksternal menggunakan opportunities dan threat, serta menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil dari perencanaan, selanjutnya melakukan pengambilan keputusan untuk memilih strategi mana yang paling efektif sesuai kondisi bisnis dan kebutuhan pelanggan. Setelah itu, strategi pemasaran digital. Keputusan yang telah dipilih kemudian diterapkan dalam strategi pemasaran digital melalui penyusunan strategi menggunakan STP, segmentation, targeting, dan positioning, dan bauran pemasaran, produk, price, place, dan promotion, agar produk mampu memberikan nilai bagi pelanggan. Yang kelima, implementasi. Mengimplementasikan strategi melalui media sosial untuk bisnis dengan memilih platform yang sesuai serta membuat konten promosi yang menarik menggunakan hook, value proposition, dan call to action. Yang terakhir, yaitu evaluasi dan perbaikan perencanaan. Evaluasi kinerja digital marketing menggunakan indikator reach, engagement, conversion, dan ROI. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan perencanaan,
sehingga perusahaan dapat menyempurnakan strategi, memperbarui bisnis plan, dan meningkatkan efektivitas kegiatan pemasaran dalam periode berikutnya. Selanjutnya, karakteristik dan materi ini berorientasi pada pencapaian tujuan bisnis. Yang kedua, diawali dengan proses perencanaan yang sistematis melalui analisis SWOT. Pengambilan keputusan didasarkan pada data dan hasil analisis. Memanfaatkan teknologi dan media digital sebagai sarana pemasaran, menggunakan strategi STP dan bauran pemasaran 4P, dan memanfaatkan media sosial untuk membangun hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan promosi. Keberhasilan diukur melalui reach, engagement, conversion, dan ROI. Bersifat berkelanjutan melalui evaluasi dan perbaikan strategi. Di sini contoh penerapannya dapat kita lihat, sebuah UMKM kopi ingin meningkatkan penjualan sebesar 20% dalam setahun. Pemilik usaha memulai dengan menetapkan tujuan, kemudian melakukan analisis internal yang menunjukkan kualitas produk sebagai strength dan promosi media sosial yang belum konsisten sebagai weakness. Selanjutnya dilakukan analisis eksternal, yaitu meningkatnya tren konsumsi kopi lokal berdasarkan opportunity dan banyaknya kedai kopi baru sebagai trade. Berdasarkan hasil tersebut, disusunlah rencana kegiatan berupa kalender konten, anggaran iklan digital, dan kerjasama dengan influencer. Setelah itu, pemilik memutuskan menggunakan TikTok dan Instagram karena banyak digunakan oleh mahasiswa dan pekerja muda. Selanjutnya, disusun strategi pemasaran digital dengan menargetkan usia 18-30 tahun serta menawarkan kopi berkualitas dengan harga terjangkau. Promosi dilakukan melalui media sosial dengan mengunggah video proses pembuatan kopi dan testimoni pelanggan. Konten dibuat menggunakan hoax. Setelah itu, menjelaskan keunggulan produk, value proposition, lalu diakhiri dengan ajakan membeli CTA. Setelah kampanye berjalan selama 1 bulan, pemilik melakukan evaluasi terhadap reach, engagement, conversion, dan ROI. Hasilnya menunjukkan bahwa video TikTok menghasilkan penjualan tertinggi, sehingga strategi diperbaiki dengan memperbanyak konten video dan meningkatkan anggaran promosi di TikTok. Dengan demikian, tujuan bisnis berupa peningkatan penjualan dapat tercapai. Selanjutnya, materi penjelasan. Perencanaan dan pengambilan keputusan. Proses bisnis dimulai dari planning, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Setelah tujuan ditentukan, perusahaan melakukan analisis internal menggunakan strength dan weakness, kelemahan untuk mengetahui kondisi perusahaan. Kemudian melakukan analisis eksternal menggunakan opportunity, peluang, dan threat, ancaman untuk memahami kondisi lingkungan bisnis. Berdasarkan hasil analisis tersebut, perusahaan menyusun rencana kegiatan seperti menentukan target pasar, anggaran, jadwal, dan program pemasaran. Setelah perencanaan selesai, perusahaan melakukan pengambilan keputusan, yaitu memilih strategi yang paling tepat berdasarkan hasil analisis agar tujuan bisnis dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen pemasaran digital dan media sosial untuk bisnis. Strategi yang telah dipilih kemudian diterapkan dalam manajemen pemasaran digital, yaitu proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi aktivitas pemasaran melalui media digital. Pada tahapan ini, perusahaan menentukan STP, segmentation, targeting, dan positioning untuk menetapkan pasar sasaran, dan menerapkan bauran pemasaran 4P yang terdiri atas produk, price, place, dan promotion. Selanjutnya, strategi diimplementasikan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau website. Konten promosi dibuat menggunakan hook untuk menarik perhatian, value proposition untuk menjelaskan keunggulan produk, dan call to action untuk mengajak pelanggan melakukan tindakan. Setelah itu, perusahaan melakukan pengendalian dan evaluasi menggunakan indikator reach, engagement, conversion, dan ROI. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki strategi pemasaran periode berikutnya. Selanjutnya, di sini ada integrasi materi, mind map dari hubungan
antar materi. Yang pertama yaitu planning, perencanaan, seperti menetapkan tujuan bisnis, analisis internal, strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Analisis eksternal, opportunity, peluang, threats, ancaman. Menyusun rencana kegiatan, target pasar, anggaran, jadwal, program pemasaran. Output yang didapat, rencana yang jelas dan siap dijalankan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Mengevaluasi alternatif strategi, memilih strategi paling tepat berdasarkan hasil perencanaan dan analisis, dan mempertimbangkan sumber daya perusahaan, peluang pasar, dan resiko. Outputnya, strategi ini terpilih untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga, manajemen pemasaran digital, yaitu menentukan segmentation, targeting, dan positioning. Segmentasi membagi pasar, targeting memilih pasar sasaran, positioning membangun posisi atau citra dari produk. Selanjutnya bauran pemasaran, di mana produk, price harga, place, saluran distribusi, dan promotion dapat teroutput menjadi strategi pemasaran digital terarah dan terstruktur. Setelah manajemen pemasaran digital, selanjutnya kita menentukan media sosial untuk bisnis. Memilih platform yang sesuai seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, website, dan lain-lain. Setelah itu menyesuaikan karakteristik konten dengan audiens dan platform. Dan terakhir membangun kehadiran dan interaksi dengan audiens. Outputnya, konten ini menjangkau audiens yang tepat di platform yang tepat. Implementasi konten. Membuat konten promosi yang menarik dengan hook, value proposition, call to action. Audiens tertarik memahami produk dan terdorong untuk bertindak atau membeli. Yang keenam, terakhir, pengendalian dan evaluasi. Mengukur kinerja dengan indikator reach, jangkauan, engagement interaksi, conversion, ROI, return on investment, perbandingan keuntungan dengan biaya. Menganalisis hasil dan membandingkan dengan tujuan awal. Outputnya, hasil evaluasi kinerja kampanye. Setelah 6 materi tersebut, selanjutnya kita masuk ke perbaikan strategi dan perencanaan, di mana hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki strategi, konten, anggaran, dan rencana pada periode berikutnya agar tujuan bisnis tercapai secara berkelanjutan. Akhirnya, tujuannya mencapai peningkatan penjualan, pertumbuhan brand, keuntungan optimal, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, dalam studi kasus yang saya ambil, dalam usaha UMKM Amplang Bukuan Snack Samarinda, UMKM Amplang Bukuan Snack Samarinda ini memiliki produk yang berkualitas, namun pemanfaatan media digitalnya masih belum optimal. Promosi melalui Instagram belum konsisten, sehingga membuat brand awareness dan penjualan online masih rendah. Oleh karena itu, dilakukan optimalisasi pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace. Permasalahannya, pemanfaatan media sosial belum maksimal, konten promosi kurang menarik dan tidak konsisten, penjualan online masih rendah. Pemilik usaha belum memahami apa itu strategi pemasaran digital secara optimal dan belum memanfaatkan marketplace dan pembayaran digital secara maksimal. Dari data pendukung yang ada, engagement Instagram meningkat 65% setelah optimalisasi pemasaran digital. Jumlah pengikut Instagram meningkat dari 320 menjadi 530. Rata-rata interaksi perunggahan meningkat dari 12 menjadi 38. Pesanan online melalui DM meningkat 28%. Selanjutnya, analisis kasus ini berdasarkan teori. Berdasarkan teori Planning Robbins and Culture 2022, UMKM Amplang Bukuan Snack belum memiliki perencanaan pemasaran digital yang terstruktur pada awalnya, sehingga pemanfaatan media sosial belum optimal. Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemilihan strategi digital marketing dilakukan setelah menganalisis kondisi usaha menggunakan SWOT sehingga strategi yang dipilih lebih tepat sasaran. Berdasarkan teori manajemen pemasaran digital, penggunaan Instagram, Shopee, Qris merupakan implementasi strategi digital untuk meningkatkan branding dan penjualan. Jika kita analisis secara kritis,
Strategi digital yang diterapkan sudah meningkatkan engagement Instagram sebesar 65%. Jumlah pengikut dari 320 menjadi 530 dan pesanan online meningkat 28%. Namun, keberhasilan tersebut masih bergantung pada konsistensi pembuatan konten dan evaluasi secara berkala. UMKM juga masih berpeluang memperluas pemasaran melalui platform lain, seperti TikTok, serta memanfaatkan iklan digital agar jangkauan pasar semakin luas. Dengan melakukan evaluasi berkelanjutan, strategi pemasaran dapat terus diperbaiki sehingga mampu meningkatkan daya saing dan pertumbuhan penjualan secara berkelanjutan. Saran solusi yang dapat dilakukan yaitu menyusun perencanaan pasar digital yang lebih terstruktur dengan menetapkan target penjualan dengan target media sosial, mengoptimalkan Instagram dan menambahkan TikTok sebagai media promosi utama, membuat kalender konten, menerapkan strategi STP dan bauran pemasaran 4P agar promosi lebih tepat sasaran, dan yang terakhir, melakukan evaluasi rutin menggunakan indikator reach, engagement, conversion, dan ROI. Langkah implementasinya kita bisa terapkan yang pertama menentukan tujuan pemasaran dan target yang ingin dicapai, melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kondisi sebuah usaha, menentukan target pasar berdasarkan STP, menyusun dan membuat konten yang menarik menggunakan hook, value proposition, dan CPA, mengunggah konten secara konsisten di Instagram dan TikTok, memantau hasil kampanye melalui data, media sosial, dan penjualan, dan yang terakhir mengevaluasi hasil, lalu memperbaiki strategi berdasarkan data yang diperoleh. Demikian penerapan materi dari saya. Selanjutnya, saya membuka sesi tanya-jawab. Silakan jika ada pertanyaan, masukan, atau tanggapan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, mengapa Anda menggabungkan materi perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen pemasaran digital, dan media sosial untuk bisnis? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, uh, kenapa saya menggabungkan materi perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen pemasaran digital, dan media sosial untuk bisnis, karena keempat materi ini merupakan suatu proses yang saling berhubungan. Perencanaan menjadi dasar penyusunan strategi, pengambilan keputusan menentukan strategi yang dipilih, manajemen pemasaran digital mengatur pelaksanaannya, dan media sosial menjadi sarana untuk menerapkan strategi tersebut. Selanjutnya dipersilakan untuk pertanyaan berikutnya. Saya izin bertanya, mengapa pada studi kasus Amplang Bukuan Snack memilih media sosial sebagai solusi utamanya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Izin menjawab, karena media sosial memiliki biaya promosi yang relatif rendah, mampu menjangkau lebih banyak konsumen, serta memudahkan interaksi dengan pelanggan. Selain itu, berdasarkan jurnal yang digunakan, optimalisasi media sosial terbukti meningkatkan branding, engagement, dan penjualan UMKM Amplang Bukuan Snack. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Selanjutnya, eh, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pembahasan ini menunjukkan keberhasilan pemasaran digital dimulai dari perencanaan yang matang, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis. Poin pentingnya di sini yang pertama, perencanaan yang matang menjadi dasar keberhasilan dalam menyusun strategi pemasaran digital. Yang kedua, pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis agar strategi yang dipilih lebih efektif. Yang ketiga, penerapan STP dan bauran pemasaran 4P membantu perusahaan menjangkau target pasar yang tepat. Media sosial yang dikelola secara konsisten dengan konten yang menarik dapat meningkatkan branding dan penjualan. Yang terakhir, evaluasi menggunakan reach, engagement, conversion, dan ROI diperlukan untuk mengukur keberhasilan serta menyempurnakan strategi pemasaran di masa yang akan datang. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi